Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Sempurna itu kata yang bisa saya katakan untuk pertandingan Vietnam melawan Indonesia yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. 3 gol Timnas Indonesia dicetak oleh J.I. Jess di menit ke-9, lalu Ragnar Oratmangun di menit ke-23, dan juga Ramadan Sananta di menit ke-90 plus 8 atau di injury time. Saya bisa mengatakan ini permainan paling sempurna Timnas Indonesia selama diasuh oleh Sintayong. Karena selain jumlah gol yang banyak, kita juga bisa tampil sangat meyakinkan. Sempurna karena J.I. memenuhi janjinya untuk segera mencetak gol. Baru 2 laga dia bisa mencetak 1 gol. Dan ini sesuai dengan janjinya. Kalau teman-teman ingat apa yang dikatakan J.I. sebelum dia melakoni debut beberapa bulan lalu, dia mengatakan ingin segera debut, ingin segera mencetak gol untuk Timnas Indonesia. Semua itu berhasil dilakukannya. Lalu Tom Hei, dia mencetak 1 assist, tampil 90 menit, bermain cukup efektif dan menjadi gelandang bertahan yang menyaring serangan-serangan lawan dengan baik. Lalu Nathan Chuaon, dia memberi 1 assist untuk gol Ragnar Oratmangun. Dan terakhir Ragnar Oratmangun, dia membuktikan atau mewujudkan janjinya, memenuhi janjinya untuk menciptakan memori yang indah di Hanoi dengan mencetak 1 gol. Dia mencetak dengan kaki kiri yang sangat akurat, dan ini menunjukkan bahwa semua pemain keturunan cukup merata dan bisa mencetak gol dan bisa diandalkan. Tak hanya gol, kita juga bisa dengan sempurna menggalang pertahanan dengan baik. Berdasarkan statistik, Vietnam menguasai 67% bola. Mereka juga mendapatkan tendangan sudut 10 kali. Sedangkan kita hanya melepas tendangan sebanyak 2 kali saja. Vietnam juga begitu, tapi mereka lebih banyak tendangan melebar 3 kali. Seluruh serangan Vietnam bisa dipatahkan dengan baik. Bisa dikatakan bahwa Timnas Indonesia membuat Vietnam frustrasi di laga ini. Seluruh cara dipakai oleh Vietnam. Teman-teman bisa lihat, umpan crossing patah, umpan tarik juga tidak bisa berjalan. Lalu bahkan Vietnam meniru cara dari Pratama Arhan dengan melakukan lemparan ke dalam langsung. Saya mencatat setidaknya lewat Nguyen Dinbak, Vietnam mencoba 3 kali ingin mencetak gol lewat lemparan ke dalam, tapi tidak berhasil. Semuanya ini patah oleh permainan solid Timnas Indonesia. Jadi tak ada lagi kata selain sempurna untuk menggambarkan skuad Timnas, permainan Timnas Indonesia saat ini. Dan bisa juga dikatakan ini adalah peak performance atau penampilan paling puncak dari Timnas Indonesia. Kita harus akui bahwa tambahan pemain dari 3 pemain baru cukup mempengaruhi kekuatan Timnas Indonesia. Dan ini membuat Timnas Indonesia makin prospektif, makin pede menghadapi laga-laga berikutnya. Dan satu hal lagi yang kita harus cermati, yaitu Timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad. Kita tahu bahwa jelang pertandingan ini kita dihantam oleh badai demam, sehingga 3 pemain inti kita, setidaknya Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Pratama Arhan tidak bisa tampil di laga ini. Struijk sempat terbang ke Hanoi untuk mencoba memulihkan kondisi, tapi dia akhirnya tidak dimainkan sama sekali oleh Sintayong karena memang persiapannya kurang. Tapi dengan begitu, Sintayong tetap pede
Dan dia tetap memainkan strategi yang tepat. Dia tetap memilih pemain dengan tepat. Walaupun ya kembali Hoki Caraka menjadi starter. Ya, kali ini kita tidak perlu mempermasalahkan itu karena toh kita bisa mencetak banyak gol. Kedalaman skuad juga terlihat dari peran seluruh pemain. Bahkan seorang Edo Febriansah, dialah yang membuat gol ketiga tercipta lewat tendangan kerasnya dari luar titik penalti. Edo Febriansah, jangan remehkan. Satu pemain lokal kita, walaupun kita tidak membeda-bedakan pemain keturunan dan pemain lokal, tapi potensi Edo jangan diremehkan. Terbukti dia bisa membuat satu peluang yang emas, bermula dari tembakan kerasnya dari luar kotak penalti, membentur tiang, dan Ramadan Sananta tak sengaja mengoper kepada Egy. Egy mengumpan lagi dengan sundulan dan Ramadan Sananta menyambar langsung bola dengan baik. Jadi kedalaman skuad ini benar-benar membuat kita gembira. Inilah yang harus dimiliki oleh sebuah tim kuat. Apalagi kita ingin main di level lebih atas. Kita tidak lagi Asia Tenggara. Target kita adalah Piala Dunia, Piala Asia. Dan dengan kemenangan telak ini, langkah Indonesia menuju putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan semakin mudah. Dengan hitung-hitungan yang ada sekarang, Indonesia memiliki 7 poin di bawah di posisi 2 di bawah Irak. Irak tampil sempurna. Mereka menyabet seluruh laga dengan 4 kemenangan. Nah, dengan 7 poin, Indonesia membutuhkan 3 poin lagi untuk lolos ke putaran 3. 3 poin itu bisa diraih saat melawan Irak Juni nanti dan Filipina. Entahlah, saya sih pengennya 2 laga itu dimenangkan oleh timnas Indonesia. Dan langkah kita semakin dekat. Putaran 3 itu artinya timnas Indonesia otomatis lolos langsung ke Piala Asia 2027. Dan di putaran 3 nanti grup akan terbagi dalam 6 tim. Dan peringkat 1 dan 2 pasti lolos ke Piala Dunia. Tapi posisi 3 dan 4 juga masih ada peluang lewat melaju lagi ke putaran 4 gitu. Jadi ini benar-benar menggembirakan. Kita semua gembira karena timnas Indonesia semakin bagus. Dan Sintayong membuktikan bahwa strategi bunglonnya selalu tak pernah bisa ditebak, membuat lawan juga bingung. Tentu kita tidak boleh puas karena kekuatan yang ada sekarang, kemenangan ini, kehebatan yang diperlihatkan sekarang harus ditunjukkan lagi di 2 laga kandang Juni nanti, di mana kita akan menghadapi Irak dan Filipina. Di sisi lain, Vietnam menangis. Mereka yang start bagus dengan kemenangan di kandang Filipina, tapi menuai 3 kekalahan beruntun di laga berikutnya dari Irak dan 2 kali dari timnas Indonesia. Vietnam sepertinya sedang kacau dan sepertinya akan memecat Philippe Troussier. Demikian ulasan saya soal pertandingan Indonesia melawan Vietnam yang berhasil dimenangkan oleh Garuda. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.